من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu, baik keluarga berkeluarga di rumah ini dan cucu-cucunya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Umum DPD BK Premi Kabupaten Lampung Tengah serta seluruh jajaran, kemudian Ketua DPK BK Premi Kecamatan Badiri, Kecamatan Sarudik, dan juga Brigade dari Kecamatan Tarugantauli, dan yang kami banggakan yaitu ikhwan dan akhwat para remaja masjid yang tetap semangat dan istiqomah dalam melaksanakan pengajian kita, yaitu setiap malam Jumatnya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah masih limpahkan kepada kita dan masih sama-sama kita rasakan. Di antaranya nikmat umur, nikmat kesempatan, dan yang istimewa adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan keistiqomahan kita dalam mensiarkan agama Allah ini, kita masih dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi, bertatap muka di rumah ahli bait pada malam hari ini, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengharap berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana harapan dan doa kita bersama kelaklah kita sebagai umatnya akan memperoleh syafaat beliau yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya selaku Sekretaris Umum DPD BK Premi Kabupaten Lampung Tengah dan juga sebagai Ketua Umum DPK BK Premi Kecamatan Pinang Sori, baru kali ini saya bisa hadir di pengajian Desa Aik Orsik ini. Sudah lama saya rindukan, tapi alhamdulillah Allah baru kasih waktu untuk pada malam hari. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini, canda tawa kita ini menjadi satu rahmat bagi kita dan untuk berkelanjutan kita saling bersilaturahmi. Ikhwan dan akhwat sekalian, menyikapi daripada keadaan BK Premi akhir-akhir ini di Kabupaten Tapanuli Tengah, kita menyadari bahwa perjuangan dakwah kita bukanlah hal yang mudah kita laksanakan. Kita melihat pergerakan BK Premi di setiap kecamatan, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah ini, tidak begitu gampang kita melaksanakan. Banyak tantangan dan cobaan yang harus sama-sama kita hadapi. Dan ini tidak mungkin dihadapi oleh satu orang, tapi harus sama-sama kita menghadapi. Jadi oleh karena itu, dengan kegiatan pengajian seperti ini, makin kuatlah silaturahmi kita. Karena jelas silaturahmi ini
akan melahirkan orang-orang yang istiqomah. Sering kita bertemu, berarti sering kita saling tukar pikiran, terutama tentang organisasi kita. Jadi adik-adikku sekalian, semalam kami berkunjung di desa Sutardas. Itu pun dengan banyak cobaan yang kami hadapi. Kebetulan banjir di sana, walaupun tidak sepanjang jalan, tapi alhamdulillah kami tetap semangat. Karena apa? Niat kita. Maka datang wirid ini niatnya apa? Jadi remaja masjid itu setiap wirid harus ada perubahan yang lebih baik. Ya. Kita bangga dengan syiar Islam ini selalu dilaksanakan oleh remaja masjid. Bangga kita dengan ketua DPK-nya, bangga kita dengan ketua remaja masjidnya. Kenapa? Masih mampu merangkul kawan-kawan. Walaupun memang harus kita hadapi yang kadang-kadang bertentangan dengan kebijakan kita. Oleh karena itu, kita sebagai remaja masjid, kami berharap adik-adikku sekalian, bagaimana Rasul diutus ke muka bumi ini, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperbaiki akhlak. Di tema kita sekarang tentang akhlak. Bagaimana sikap kita sebagai remaja masjid? Banyak orang mengaku remaja masjid, tapi tidak mencerminkan dia sebagai remaja masjid. Mengaku remaja masjid, tapi setahun sekali masuk ke masjid. Atau seminggu sekali masuk ke masjid. Kalau kita memang mengaku sebagai remaja masjid, kita harus menghidupkan masjid. Kita harus memakmurkan masjid. Jangan kita hanya berharap kepada orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita itu menunggu waktu. Kalau sudah 60 tahun, dia rajin ke masjid, wajar. Mungkin disitulah saat-saat terakhir beliau. Kalau ada orang usia 75 tahun rajin ke masjid, nggak usah heran kita. Memang malam-malam dia sudah bermimpi, mungkin ada pesan-pesan terakhir ya kan. Tapi itu lebih bagus daripada orang yang sudah 60 tahun sama sekali alergi dia ke dalam masjid. Karena banyak sebenarnya kenapa orang malas ke masjid. Yang pertama faktornya kurangnya ilmu agama. Yang kedua tidak paham dengan Quran. Kebanyakan kalau kita cari alasan-alasan umat ini, bermacam-macam alasan. Kenapa nggak mau ke masjid? Aduh, belum siap, belum bersih. Entah apanya yang bersih. Ini kadang-kadang, ya. Nah, kalau sudah tua, baru mulai ke masjid, rajin ke masjid, itu satu hal yang lumrah. Tapi satu nilai plus bagi remaja dan pemuda yang memang rajin ke masjid. Ada 7 golongan kata, ya. Ada 7 golongan kan? Yang akan dapat naungan nanti di hari kiamat. Salah satunya pemuda yang hatinya selalu tertaut kepada masjid. Rugi dia, merasa rugi dia satu waktu sholat pun dia tidak injak masjid. Pemuda mana yang kita dapati seperti ini? Inilah yang harus kita koreksi, ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi kita jangan bangga hanya wirid. Tapi masjid kita hanya diisi oleh orang-orang yang sudah uzur. Ya. Inilah, bangkitkan semangat kita dalam memakmurkan masjid. Kita remaja masjid. Remaja masjid harus di depan. Kalau ada masalah tentang masjid, kita harus lebih tahu. Harus ikut kita menyelesaikan permasalahan yang ada di masjid. Itulah fungsinya remaja masjid. Jadi kalau orang tua kita ini hanya memberikan dorongan, ya, nasihat. Tapi pergerakan itu harus pemuda remaja masjid. Maka pada acara Maulid kemarin kami diundang, kami hadir, kami bangga melihat antusias, semangat daripada adik-adik remaja masjid. Semua punya tugas masing-masing. Alhamdulillah. Kalau demikiannya kekuatan remaja masjid, apapun kegiatan itu pasti akan terselesaikan. Maka harapan kami, apa yang kita contoh dari Rasul sebenarnya, ya,
selain akhlak tadi. Dan akhlak itu ada akhlak kita kepada Allah, ada juga akhlak kita kepada sesama makhluk Allah. Siapa makhluk Allah? Salah satunya sesama manusia. Ada akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, apa yang diajarkan Rasul terhadap Allah, perintah Allah, harus kita laksanakan. Itu tadi, sholat 5 waktu harus kita laksanakan. Kalau amal-amal yang lain menyusul, sedekah, zakat, itu menyusul. Karena ketika nanti di hari kiamat, perkara yang pertama ditanya Allah, sholat. Yang kedua, apa yang dicontohkan Rasul kepada kita, adik-adikku sekalian? Akhlak apa? Berpakaian. Dicontohkan Rasul. Rasul laki-laki kan? Tapi pernah Rasul malu? Pernah. Suatu ketika Rasul duduk dengan sahabat-sahabatnya, tersingkap kakinya, terbuka kainnya, betisnya nampak. Rasul malu, wajahnya merah. Padahal betis bukan aurat bagi laki-laki. Tapi Rasul malu. Nah, zaman sekarang jangankan betis, lebih dari itu kadang-kadang kita pamerkan tanpa kita sadari. Itulah yang akan menyeret kita nanti ke dalam neraka. Ini untuk perempuan khususnya. Ya. Jadi Rasul rasa malunya tinggi. Sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi oleh karena itu, adik-adikku sekalian, malu juga bagian dari iman. Jadi mari kita contoh bagaimana Rasulullah menerapkan berpakaian. Bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Sehingga masyarakat melihat, inilah remaja masjid. Inilah binaan BKPMI. Kenapa kurang minat masyarakat kepada BKPMI? Karena kita kurang mencerminkan kebaikan. Setengah hati, separuh hati. Kadang-kadang pakai alma mater kita aja setengah hati kita. Dilipatnya lah dari rumah bagus-bagus, pas kayak kue capit ya. Kalau bisa dikantongi. Padahal kalimat syahadatain ada di sini, ya kan? Sanggup kita mendudui, mengantongi. Kenapa gak kita pakai dari rumah? Hatinya belum sepenuhnya untuk BKPMI. Jadi adik-adikku sekalian, ikhwan dan akhwat, kalaupun akhir-akhir ini kita menghadapi satu problem di organisasi kita, tak perlu kalian pikirkan itu. Niat kita karena Allah. Ingat, niat kita karena Allah untuk membesarkan kalimat syahadatain. Ingat kalimat ini. Ini yang kita perjuangkan. Bukan ada uang di sini. Tidak ada harta yang kita cari di sini. Tapi bagaimana kita harap keridhaan Allah. Dan tujuannya bukan untuk pribadi, untuk tapanuli tengah. Hanya mari kita semangat, adik-adikku sekalian. Kalaupun ada di antara kita yang berselisih tentang organisasi, anggap itu satu rahmat yang harus sama-sama kita cari solusinya. Ya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana Rasul tunjukkan akhlak tadi. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sama manusia. Cerminkanlah remaja masjid ini. Yang tadinya mungkin berpakaian kurang pas, mulai hari ini mari kita berubah. Ya, adik-adikku sekalian. Kita bercermin, ya. Kita bercermin. Apa yang kurang pada diri kita, perbaiki. Ingat perempuan, ada 4 laki-laki yang akan kau seret nanti ke dalam neraka. Gagal 4 orang ini masuk surga hanya gara-gara kita perempuan. Makanya istimewa perempuan. Bukan berarti di neraka tidak ada laki-laki. Banyak. Ya, tapi lebih banyak perempuan. Ayahmu, ya, abang atau adik kandungmu laki-laki, suamimu. Ini yang akan masuk ke dalam neraka karena perempuan. Ya, karena apa? Yang pertama auratnya. Ingat, kalau engkau ingin mengumbar auratmu, ingatlah ayahmu terlebih dahulu. Ingat itu. Kadang-kadang kita adik-adik nggak sadar kita di rumah kok, di rumah kok, sendiri kok akhlak kita kepada Allah. Jadi
akhlak yang dua ini harus sama-sama kita jaga. Inilah tujuannya Rasul diutus ke muka bumi. Jadi yang terakhir, buat adik-adikku sekalian, marilah kita terus tingkatkan silaturahim kita, ya, agar berkah umur kita, rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang diniatkan dan dihajatkan oleh ahli bait pada malam hari ini. Mungkin ahli bait mengundang kita wirid, ada niatan sampaikan doa kepada almarhum dan almarhumah, keluarga-keluarga ahli bait di rumah ini. Insya Allah kalau ikhlas kita sampaikan bacaan tadi, ikhlas ahli bait memberikan apa yang ada di rumah ini, Allah akan ijabah doa tersebut. Amin. Kita jangan pernah bosan menyampaikan doa kepada orang yang telah mendahului kita. Ya, ada orang bertanya kepada Ustadz, ya Ustadz, apakah Al-Fatihah saya sampai kepada ibu saya telah meninggal dunia? Lalu gampang saja Ustadz jawab, kamu mau tahu? Mau mati dulu. Pasti tahu. Artinya apa? Yang kita baca Al-Quran, jangankan sampai, kita baca saja sudah berpahala kita. Mustajabnya selesai sholat, baca surah Al-Ikhlas 7 kali. Niatkan, ya Allah, ku bacakan surah Al-Ikhlas ini, sampaikan pahalanya kepada ruh almarhum ayah saya, kepada ruh almarhum ibu saya. Sampaikan, ya Allah. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Tidak ada harta yang mereka tunggu, tidak ada kemewahan yang mereka tinggalkan bisa menolong mereka. Tapi Al-Quran yang kita baca ini insya Allah sampai pahala dan amalan-amalan yang lain. Jadi harapan kami kepada adik-adikku sekalian, khususnya desa Ekorsik ini, tetaplah semangat, ya, teruslah mengaji kita. Kami insya Allah dari DPD, kalau memang waktu kami ada, kami siap turun. Insya Allah tetap turun kami, sampaikan, kita saling nasihat menasihati, mengingatkan, ya. Kemudian kalau ada masalah di tengah-tengah majelis ini, jangan disimpan sendiri, bermusyawarahlah. Ada ketua, apa solusinya? Jadi, dan juga kepada orang tua kami di rumah ini, berikanlah bimbingan, ya. Ingati adik-adik kita, anak-anak kita, namanya pemuda remaja ini darahnya masih panas, ya, gampang terpengaruhi dan juga gampang putus asa. Pemuda ini jangan salah, paling gampang putus asa, harus dibimbing. Inilah nikmatnya kita berremaja masjid. Jadi harapan kami, tidak ada yang perlu lagi kami sampaikan. Itu tadi bagaimana Rasul contohkan akhlak kepada kita. Mari sama-sama kita contoh, ya. Jadi demikian yang perlu kami sampaikan, karena saya lihat situasi mencekam. Udah loyo, udah lapar, sudah haus. Biasanya jeda dulu. Jangan. Kalau udah jeda dulu, yang datang kenyang, error, lepas jaringan. Nah, jadi singkat saja tapi jelas. Saya rasa demikian. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.